Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus Willem Noya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Kenosis, berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 5-11. Bersama saya Gilbert Cilotanjaya. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur ketika pada hari ini kembali kami menghadap dalam hadirat-Mu untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang tuntun kami, Engkau berikan kami hikmat ketika kami bersama-sama membaca dan ketika kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak hanya masuk dalam telinga kami, namun juga lebih dalam, yakni ke dalam hati kami. Tuntun kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Teens, ada sebuah program acara di YouTube yang berjudul BBK, Bocah-Bocah Kosong. Mungkin teman-teman pernah melihatnya di YouTube. Acara ini dipandu oleh komedian dan figur publik yang memiliki karakter yang lugu, polos, dan kadang-kadang menjengkelkan karena ucapannya yang ceplas-ceplos. Istilah dalam tanda kutip bocah kosong itu menjadi populer sejak beberapa figur publik itu diundang ke sebuah acara talk show dan menunjukkan sisi polos mereka. Nah, sebenarnya istilah tersebut merupakan ungkapan jengkel dari si pembawa acara talk show yang ingin mengatakan bahwa otak mereka kosong. Nah, namun lama-kelamaan dalam tanda kutip kekosongan ini justru menjadi daya tarik tersendiri. Dengan menampilkan karakter yang kosong tersebut, mereka berhasil menghibur penonton. Teens, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus meminta mereka untuk mengosongkan dirinya. Nah, tapi mengosongkan dirinya artinya adalah bersikap rendah hati dan tidak mencari pujian yang sia-sia. Umat perlu meneladani Yesus yang adalah Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya dengan menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Pengosongan diri Allah dalam Yesus dikenal dalam istilah bahasa Yunani kenosis. Kenosis itu adalah tindakan mengosongkan diri dari kehendak pribadi dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yakni keno, yang artinya kosong, tidak berharga. Nah, dalam hal ini Paulus mengajak jemaat Filipi untuk meneladani Yesus yang mengosongkan dirinya, membuat dirinya seolah tidak berharga dengan menjadi hamba dan mati di kayu salib. Padahal ia adalah Allah yang berkuasa. Teens, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu meneladani Yesus yang meskipun adalah Allah, tetapi mengosongkan diri, merendahkan dirinya, bahkan mengorbankan dirinya.
Di saat banyak orang melakukan flexing, mencari pujian, dan mengutamakan keuntungan sendiri, kita dipanggil untuk bersikap rendah hati dan peduli, sama seperti Yesus, Tuhan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, melalui perenungan pada kali ini, kembali kami diingatkan untuk bersikap rendah hati dan peduli terhadap sesama kami. Terkadang kami jatuh dalam kesombongan kami masing-masing. Kami jatuh dalam keegoisan kami, sehingga kami lupa bahwa Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Maka dari itu Tuhan, tuntun kami untuk dapat menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang tidak haus akan pujian, anak-anak yang tidak sombong, anak-anak yang tidak mencari keegoisannya diri sendiri, sehingga hidup kami dapat menjadi serupa dengan Engkau hari lepas hari. Tuntun kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, teens, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.